Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Good morning teman-teman kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nahnu mu'minun. Allahu Akbar. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat belajarnya meski belajar dari rumah. Hari ini kita belajar tentang kalimat perintah, mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Nah, sebelum teman-teman memulai aktivitas belajar, jangan lupa ya membaca doa sebelum belajar, agar Allah memudahkan kita mempelajari ilmu hari ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nah, setelah belajar pun jangan lupa membaca doa setelah belajar. Hari ini kita belajar tentang kalimat perintah. Apa ya kalimat perintah itu? Kalimat perintah kalimat yang digunakan untuk memerintahkan orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Teman-teman tentu tidak asing lagi ya mendengar kalimat perintah, karena ayah dan bunda di rumah juga sering menggunakan kalimat perintah untuk teman-teman. Misalkan setelah azan sudah tiba waktu sholat, ayah dan bunda mengatakan, cepatan sholat, jangan ditunda-tunda, nanti waktunya habis. Nah, itu juga kalimat perintah ya, memerintahkan teman-teman untuk segera sholat. Atau setelah teman-teman bermain, rapikan mainannya setelah bermain. Nah, itu juga kalimat perintah. Jadi teman-teman sudah tidak asing mendengar kalimat perintah. Atau teman-teman juga pernah ya memerintahkan ke adik, tolong ambilkan buku kakak. Nah, itu juga kalimat perintah. Jadi teman-teman sudah tidak asing ya dengan kalimat perintah. Sekarang kita pelajari ciri-ciri kalimat perintah. Menggunakan kata perintah bisa dengan menggunakan kata tolong. Teman-teman memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu ciri menggunakan kata perintah. Menggunakan partikel lah atau kan. Contohnya seperti ini. Ini ada anak membuang sampah di tempat sampah. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Perhatikan kata yang digaris bawahi ya. Ada kata buanglah. Nah, kata dasarnya adalah buang, mendapat imbuhan atau partikel lah. Buanglah. Jadi ini menjadi kalimat perintah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada anak mengambil buku di rak. Ada kalimat perintahnya menggunakan partikel kan. Dan ada kata tolong. Tolong ambilkan buku di rak. Nah, perhatikan kata yang digaris bawah ya. Ambilkan. Kata dasarnya adalah ambil, mendapat imbuhan atau partikel kan, maka menjadi kata perintah. Tolong ambilkan buku di rak. Jadi ini ya, kalau ada kata mendapat partikel lah atau kan, itu bisa menjadi kalimat perintah. Kemudian ciri-ciri kalimat perintah berikutnya, akhir kalimat menggunakan tanda seru bila digunakan dalam bahasa tulisan. Jadi ketika teman-teman menulis kata perintah, menulis ya, maka jangan lupa diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru seperti ini ya. Nah, ini adalah tanda seru. Jadi ketika teman-teman menulis kalimat perintah, jangan lupa diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi, maka di akhir kalimat ada tanda seru. Nah, itu ya. Kemudian teman-teman ketika menggunakan kalimat perintah, gunakan atau diucapkan dengan bahasa yang sopan. Jadi ketika teman-teman memerintahkan kepada teman atau minta
perintah kepada adik, kepada ayah atau bunda, gunakan kata yang sopan. Mungkin teman-teman bisa menggunakan kata tolong. Nah, jika kamu mendapat perintah dari orang lain, maka harus menanggapi dengan santun. Teman-teman bisa menggunakan baik bu. Misalkan ketika dapat perintah dari ayah atau bunda, maka katakan baik ayah, baik bunda. Nah, itu teman-teman tentang kalimat perintah ya. Insya Allah teman-teman mengerti. Nah, sekarang dalam surat Al-Baqarah ayat 195, ini adalah perintah Allah kepada kita untuk berbuat baik. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman, ketika teman-teman melaksanakan perintah dari Allah seperti sholat dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan mencintai kita. Atau melaksanakan perintah dari ayah dan bunda, ketika ayah dan bunda memerintahkan kita misalkan merapikan mainan, misalkan membantu menjaga adik, laksanakan, karena memenuhi perintah ayah dan bunda juga hal yang baik agar kita disayang ayah dan bunda dan juga disayang Allah. Jadi ketika bunda sama ayah memerintahkan kita, teman-teman juga menanggapi dengan cara yang baik. Nah, teman-teman, itu ya mengapa kita harus berbuat baik, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sekarang kita akan belajar cara menulis huruf tegak bersambung ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah di buku khusus yang digunakan menulis huruf tegak bersambung. Perhatikan videonya ya. Ada caranya bagaimana kita menulis huruf tegak bersambung. Disimak baik-baik videonya. Setelah itu teman-teman bisa mempraktekkan di buku. Cara menulis huruf A kapital adalah dari garis yang paling tebal hingga penuh ke garis paling atas. Sedangkan menulis huruf A kecil adalah pada garis yang tebal saja. Selanjutnya adalah menulis huruf B kapital. Kita tarik garis lurus dari baris paling atas hingga pada garis yang tebal. Kemudian huruf B kecil seperti ini. Huruf C kapital dan C kecil seperti ini. Kemudian jarak menulis di bawahnya adalah 2 baris atau hingga pada 2 garis yang berdempetan. Kita tulis huruf D kapital dan D kecil. Selanjutnya sama ya. Seperti ini. E kapital, E kecil, F kapital, dan F kecil. Selamat mencoba. Kalian juga harus menirukan ya, menulis bersama Ustazah.
Nah, bagaimana? Mudah kan? Kalian pasti bisa. Yuk kita buat contoh untuk menulis huruf tegak bersambung dari kalimat ini.